Merapi melatui erupsi. Untuk tetap tenang, barusan terjadi erupsi Gunung Merapi yang cukup besar dan semua kita dapat merasakan. Setelah hujan sedikit sudah selesai, saat ini sedang berlangsung hujan abu yang cukup deras. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi petugas SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang terperangkap di sekitar puncak Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hingga saat ini 11 pendaki tewas dan 6 pendaki lainnya dirawat akibat luka-luka. Gunung Merapi kembali keluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian hampir 2000 meter dari puncak kawah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kolom abu keluar dari puncak kawah gunung dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Sejak kemarin hingga Senin pagi telah terjadi 36 letusan dan 16 hembusan. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang masih terjebak. Sedangkan sebagian pendaki yang telah dievakuasi langsung dilarikan ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan perawatan akibat luka bakar. Sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Meg Delta, dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Jadi total temuan hari ini sampai pukul 07.10 yaitu berjumlah 14 orang dan yang perlu dicari menjadi 12 orang. Sebelumnya, 3 Desember kemarin, pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, erupsi dengan ketinggian mencapai lebih dari 3.000 meter dan berdurasi lebih dari 4 menit. Warga pun panik dengan suara gemuruh dan dentuman kuat yang terdengar hingga puluhan kilometer. Hingga hujan batu dan pasir turun di daerah kaki gunung. Hujan abu juga melanda beberapa wilayah di Kota Bukit Tinggi hingga Lubuk Busung, Kabupaten Agam. Gunung Merapi kini berstatus level 2 atau waspada. Pengunjung atau wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah atau puncak gunung. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang dan Agung iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini pasca erupsi Gunung Merapi, kami telah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat sore, Agung. Bagaimana proses pencarian 12 pendaki yang dikabarkan masih hilang? Apakah sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi? BPBD, Kadana, TNI Polri dan para relawan dari warga juga. Dan untuk informasi saat ini, proses evakuasi masih terus berlangsung dan terkendala terhadap faktor cuaca dan erupsi masih terus saja terjadi hingga sore ini. Bahkan beberapa korban pun agak sulit untuk informasi dapat, beberapa korban agak sulit dievakuasi ke bawah. Namun petugas masih terus berupaya bertahan di sekitar kawasan Cadar Gunung Merapi. Dan untuk saat ini
ini seperti di belakang saya di sekitar kawasan posko Batu Palano sudah berdiri beberapa posko seperti posko BPBD dan juga ada dari Saksi Polda Sumatera Barat juga membuka posko dapur umum dan juga untuk dari Polda Sumatera Barat juga telah mendirikan pos detail atau antemortem untuk menerima data-data dari keluarga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi. Ya, kan, Kak? Baik, jadi hingga kini proses pencarian terhadap 12 pendaki masih terus dilakukan ya Agung. Lalu bagaimana aktivitas Gunung Merapi saat ini? Apakah masih terus erupsi? Ya baik, untuk aktivitas erupsi tadi masih berlangsung, maka jaraknya tidak beberapa lama, hanya beberapa menit atau setengah jam itu terjadi erupsi kembali. Sehingga petugas mengalami kesulitan untuk mengawasi para pendaki yang sebagian besar itu berada di sekitar kawasan Sawah Mati atau istilahnya para pendaki menyebut itu di kawasan lapangan bola. Namun sebagian sudah berhasil ditarik ke bawah, namun belum sampai ke posko utama ini. Karena memang jalur yang harus dilalui memang cukup berat, apalagi ditambah dengan jalan licin serta faktor cuaca yang kerap terjadi hujan di sekitar kawasan Gunung Merapi dan kawasan Batu Palano ini. Lalu bagaimana dengan kondisi warga dan juga permukiman di sekitar Gunung Merapi? Baik, untuk warga itu sampai saat ini masih belum ada evakuasi lebih lanjut. Mereka masih bertahan di rumah masing-masing, cuman mereka diimbau untuk tetap bertahan di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan selain itu sekolah juga tadi sempat juga, namun para siswanya dipulangkan lebih cepat karena masih ada banyaknya debu vulkanik yang masih menyebar di sekitar kawasan lokasi. Dan untuk aktivitas warga sendiri juga diharapkan untuk memakai masker selama berkegiatan di luar rumah. Dan beberapa keluarga korban sendiri juga sudah banyak datang ke posko untuk mencari kabar dari saudara mereka yang menjadi korban di sekitar kawasan Gunung Merapi. Baik, jadi warga masih tinggal di rumah mereka masing-masing dan belum ada yang dievakuasi, begitu ya Agung? Ya, jadi warga masih tinggal di rumah masing-masing, namun ketika tidak mendirikan beberapa posko di sekitar kawasan posko utama pada 8 mula, dan ini sudah berdiri sekitar 4 posko, 3 posko yang sudah didirikan dari Satuan Brimob Polda Sumbar dan dari BPBD Sumatera Barat. Dan untuk saat ini dari informasi yang baru saya dapat sebenarnya kami tidak ada yang membawa sapi korban ke bawah, namun lebih kita belum tahu bagaimana posisinya. Karena memang terkendala karena faktor rute yang licin dan juga hujan. Baik, hingga kini erupsi masih berlangsung. Apakah berdampak kepada aktivitas penerbangan di sana, Agung? Untuk sementara ini belum ada informasi terkait masalah penerbangan, namun erupsi ini masih terus terjadi hingga sore ini. Baik, terima kasih Agung Sulistyo langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu proses evakuasi terhadap pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terus dilakukan. 6 pendaki berhasil diselamatkan dan mengalami luka bakar serius serta patah tulang. Sejumlah petugas gabungan saat ini telah dikirimkan ke Gunung Merapi untuk melakukan penyelamatan terhadap para pendaki yang terjebak di Gunung Merapi. Para pendaki selamat digendong petugas gabungan menuju ambulans untuk langsung diantarkan petugas menuju rumah sakit. Namun proses evakuasi ini masih terkendala dengan abu vulkanik yang masih aktif dari gunung. Demi keamanan, tim gabungan masih melihat situasi terbaik untuk melakukan upaya evakuasi. Kita akan mendirikan dapur umum, kemudian sambil berupaya untuk mencari korban-korban yang masih ada di atas. Nah, soal erupsi ini kan masih berlanjut, Komandan. Apakah... Ya, kita nunggu. Jadi ketika kita mau membantu, tentu kita melihat dulu situasi. Ketika situasi itu memungkinkan, baru tim kita, ini tim sudah banyak di atas nih. 6 orang pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi dirawat di RSUD Kota Padang Panjang. 4 pendaki masih berada di ruang instalasi gawat darurat dan 2 lainnya sudah berada di dalam ruang perawatan.
Pihak RSUD mengatakan jika rata-rata korban mengalami luka bakar di atas 24%. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan sebagian lainnya mengalami patah tulang. Dengan luka bakar, dengan pada wajah, pada tangan, dan pada kepala. Ya, itu persentase dari luka bakarnya yang mereka alami itu lebih kurang 24%. Salah satu keluarga korban pendaki bernama Aditya Sukirno Putra 21 tahun menyatakan mendapat kabar dari korban secara langsung melalui sambungan telepon. Siang jam 2, mungkin setelah erupsi itu kan dia nelpon keluarga minta tolong, minta bantuan, terus saya telepon lah orang-orang BKSDA semua. Ya kayak gini lah, tuntut, tapi alhamdulillah sadar. Ya, luka bakar di beberapa tempat. Sama leher aja. Serombongan waktu pergi di naik gunung dari Pekanbaru? Belum ada yang kabarnya sampai sekarang. RSUD Padang Panjang akan kembali menerima korban erupsi Marapi mengingat masih banyak korban yang terjebak. Hingga berita ini diturunkan, petugas SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang terjebak di puncak Gunung Marapi. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Keluarga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Marapi mendatangi pos antemortem di Posko Utama Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah anggota keluarga masih menunggu kepastian nasib keluarga mereka dengan membawa sejumlah data pendukung. Keluarga korban erupsi Gunung Marapi mulai mendatangi pos antemortem Dokes Polda Sumatera Barat. Salah satunya Weli Adia, warga Jakarta, memberikan data adiknya yang terjebak di puncak Marapi saat terjadi erupsi. Berdasarkan informasi, Al Fikri mendaki Marapi bersama teman-teman kuliahnya, namun semuanya tidak ada yang bisa dihubungi hingga saat ini. Sedikitnya sudah puluhan keluarga yang melaporkan anggota keluarganya ke pos antemortem Polda Sumatera Barat. Sementara seluruh korban yang berhasil dievakuasi akan dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar Bukit Tinggi. Kemarin tuh sempat mau ditelepon di WA jam 11 masuk, tapi nggak direspon. Jam 11 siang, berarti sebelum erupsi ya. Nah, habis itu udah nggak ada kontak, udah hilang sinyal kayaknya. Naik dengan siapa, Bu, kabarnya? Dia sama teman-teman kuliahnya. Di mana kuliahnya? Di kampus. Kita udah lebih 20 yang melapor, pihak keluarga. Korban langsung kita evakuasikan ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar. Ya, memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah dilanda bencana longsor. Di Kabupaten Karangasem, Bali, 3 santriwati yang sedang menampung air di area pesantren tertimbun longsor. Salah satu korban tewas. Memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah dilanda bencana longsor. Di Kabupaten Karangasem, Bali, 3 santriwati yang sedang menampung air di area pesantren tertimbun longsor dan salah satu korban, Mirafsul Aulia, 17 tahun asal desa Musigrok, Gak Bulelang, tewas. Sementara 2 korban lainnya, Ulfa Izah, 18 tahun, dan Siti Anissa, 18 tahun, mengalami luka di kepala dan kaki. Keduanya kini mendapat perawatan intensif di RSUD Karangasem. Adanya longsoran sehingga menimbulkan jebolnya tembok seniran 80 tersebut dan menimbun pondok pesantren yang ada. Longsor tebing juga terjadi di jalur ganda kereta api di kilometer 340 antara stasiun Karanggandul dan Karangsari, Banyumas, Jawa Tengah. Longsor susulan kembali terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Sejumlah petugas lapangan KAI yang berada di lokasi kejadian segera memeriksa lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, setidaknya 12 perjalanan KA dialihkan melalui jalur utara dan selatan. Lokasi longsor berdekatan dengan adanya tower listrik, yang tentu kita harus mengutamakan safety juga oleh petugas yang menangani longsoran. Salah satu tantangannya itu, dan juga namun kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. Seorang mahasiswa berumur 19 tahun di Banyumas, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tertimpa rumah yang tertimbun longsor.
Saat kejadian, korban bersama keluarga berusaha menyelamatkan diri dengan cara saling berpelukan. Namun nahas kepala korban diduga terbentur benda keras hingga meninggal dunia. Sementara keluarga lainnya mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Somagede. Tim Liputan iNews melaporkan.